Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Reflektif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat. Bagian pertama yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada di buku kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 halaman 82 sampai 84. Baik, langsung saja. Boleh diperhatikan gambar yang tampil di layar ini. Ini merupakan gambar jembatan ya. Pernah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah gambar pelangi. Kemudian ini gambar seorang anak sedang melempar bola basket. Kemudian ini gambar seseorang sedang menendang bola. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya sudah tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja ini tidak dibentuk dalam fungsi kuadrat. Tapi ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya gambar fungsi kuadrat yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di sekeliling kita. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan penting. Di sini kita akan mempelajari apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya dengan ini tidak 0. Berarti dia harus punya variabel X kuadrat. Harus ada variabel X kuadrat bernilai. A-nya ini tidak boleh 0 karena ketikanya 0 berarti X kuadratnya ini sudah tidak ada. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Berarti nilai Fx ini sama dengan nilai Y. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap fungsi kuadrat tersebut? Nilai A, B, dan C maksudnya nilai A yang ada pada variabel X kuadrat dan nilai B yang ada pada variabel X dan nilai C. Nah, apa pengaruhnya? Inilah yang akan kita bahas pada video kita ini. Sesuai judulnya, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Berarti di sini belum ada nilai B sama nilai C, masih di nilai A. Langsung kita coba. Ini ada nilai X yang diketahui sesuai yang ada di buku. Nilai X yang kita contohkan ya, ini nggak mesti sampai negatif 3, boleh sampai negatif 4 dan seterusnya. Untuk X sama dengan negatif 3, negatif 2, berapakah nilai Y dari fungsi ini? Berarti ini fungsi Y sama dengan X kuadrat. Dengan A-nya berarti di sini 1. Ya, A ini berarti 1 ya. Langsung saja kita isi X sama dengan negatif 3, maka nilai Y berubah menjadi negatif 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Maka koordinat yang terbentuk adalah 3,9. Yang kedua, berarti Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Maka koordinat yang terbentuk adalah negatif 2,4. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1, sehingga nilai yang terbentuk negatif 1 dan 1. Kemudian yang berikutnya, Y sama dengan 0 kuadrat. Berarti 0, sehingga koordinatnya 0,0. Berikutnya, Y sama dengan 1 dikuadratkan. 1 kuadrat hasilnya 1, maka koordinatnya 1,1. Kemudian Y sama dengan 2 kuadrat, hasilnya adalah 4, sehingga koordinatnya 2,4. Berikutnya Y sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, sehingga koordinatnya 3,9. Nah, dari titik-titik ini kita akan menggambar grafiknya pada bidang kartesius. Langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu titik negatif 3,9. Berarti di sini ya. Ini titiknya. Kemudian titik negatif 2,4. Berarti ini titiknya. Kemudian titik negatif 1,1. Berarti di sini. Kemudian 0,0 di sini. Kemudian 1,1 di sini.
2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti di sini. Kemudian 3,9 berarti X-nya 3, Y-nya 9. Berarti di situ. Maka ini bisa ditarik garis sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Baik, kita lanjut ke grafik nomor 2. Di sini grafiknya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat. Beda dengan tadi ya, kalau tadi tidak ada tanda negatif, sekarang sudah ada tanda negatif. Dengan nilai X yang sama dari negatif 3 sampai positif 3, kita coba memasukkan yang di sini yang sudah ada di contoh, negatif 3 X-nya, Y sama dengan negatif, punya negatif yang di sini, di fungsinya, kemudian negatif 3 berarti yang dari nilai X, negatif 3 dikuadratkan, berarti X-nya diganti dengan negatif 3 sama dengan 9, berarti karena di sini negatif 3 kuadrat adalah 9 kali negatif, hasilnya negatif 9, sehingga koordinatnya menjadi negatif 3, negatif 9. Kemudian Y sama dengan negatif, punya dari fungsi, kemudian negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat kan negatif 4, sehingga menjadi negatif 4. Maka koordinatnya negatif 2, negatif 4. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, dimasukkan lagi. Negatif pertama ini punya fungsinya. Kemudian negatif 1 dikuadratkan, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1, kali negatif hasilnya negatif 1. Negatif 1 dengan negatif 1. Kemudian Y sama dengan negatif 0 kuadrat. 0 dikuadratkan hasilnya 0, kali negatif juga hasilnya 0. Maka titiknya 0,0. Untuk X sama dengan 1, maka menjadi negatif 1 dikuadratkan. 1 kuadrat hasilnya 1. Maka titiknya 1, negatif 1. 1, negatif 1. Kemudian Y sama dengan negatif 2 kuadrat. Hasilnya menjadi negatif 4. Maka koordinatnya 2, negatif 4. Yang ketiga, Y sama dengan negatif 3 kuadrat. Hasilnya adalah 3 kuadrat hasil 9. Berarti jadinya negatif 9, maka koordinatnya 3, negatif 9. Nah, kita sudah mempunyai titik-titik koordinatnya. Langsung saja kita gambar dalam bentuk koordinat kartesius. Yang pertama adalah negatif 3 dengan negatif 9. Negatif 3 X-nya di sini, negatif 9 Y-nya di sini. Berarti di sini koordinatnya. Yang kemudian negatif 2 dengan negatif 4, negatif 2 X-nya, kemudian negatif 4 Y-nya di sini. Yang ketiga negatif 1 dengan negatif 1, berarti di sini. Kemudian 0 dengan 0, kemudian 1 negatif 1, berarti di sini. 2 dengan negatif 4, X-nya 2, Y-nya negatif 4, berarti di sini. Kemudian 3 dengan negatif 9, di sini titiknya ya. Sehingga koordinat-koordinat ini ketika digabungkan akan menjadi seperti ini. Ya. Langsung kita ke selanjutnya kita ke grafik yang ketiga, yaitu grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 2. Dengan koordinat X yang sama, kita substitusikan ke Y, ke fungsi Y. Maka yang pertama ini 2, Y sama dengan 2X kuadrat. Maka ini 2 dari sini. Kemudian ini koordinat X-nya disubstitusikan, ganti ya, X kuadrat menjadi negatif 3 dikuadratkan. Sehingga negatif 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 adalah 18. Maka hasilnya negatif 3, 18. Ini koordinat yang pertama. Begitu juga dengan yang kedua. Y sama dengan 2, fungsi dari sini, kemudian kali negatif 2 dikuadratkan. Hasilnya 2 kali negatif 2 kuadrat kan 4. Hasilnya adalah 8.
2 kali 4, 8. Maka koordinatnya negatif 2,8. Yang ketiga sama, negatif 1 disubstitusikan, jadinya 2 kali negatif 1 kuadrat sama dengan 2 dikali negatif 1 kuadrat kan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat. Berarti 2 kali 0 kuadrat kan 0. 2 kali 0 hasilnya 0. Maka koordinatnya 0,0. Yang berikutnya, Y sama dengan 2 kali 1 kuadrat. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya 2. Koordinatnya 1, 2. Berikutnya, Y sama dengan 2 yang fungsinya kali 2 kuadrat. Berarti 2 kuadratnya 4. Hasilnya adalah 8. Maka koordinatnya menjadi 2,8. Yang berikutnya, yang terakhir, Y sama dengan 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9, berarti 2 kali 9 hasilnya 18. Maka koordinatnya 3,18. Nah, sekarang kita sudah punya titik-titik koordinatnya, maka langsung saja kita gambar ke bidang kartesius. Yang pertama adalah titik negatif 3 dengan 18. Berarti negatif 3 di sini, negatif 2 di sini, negatif 4. Berarti negatif 3 di sini ya posisinya. Kemudian negatif 18 di sini. Nah, berarti di sini titik negatif 3, negatif 18. Yang kedua, negatif 2 dengan 8. Negatif 2 dengan 8. Berarti di sini. Kemudian negatif 1 dengan 2. Kalau 0 di sini, kemudian negatif 2 di sini, berarti 1 di tengah-tengahnya. Berarti di sini. Ini 1 dengan 2. Berarti di sini koordinatnya. Kemudian 0 dengan 0. Berarti titik asalnya. Yang kemudian 1 dengan 2 di sini. Kemudian lagi 2 dengan 8 di sini. Kemudian 3 dengan 18 di sini berarti. Nah, titik ini kita hubungkan sehingga menjadi grafik ini. Seperti ini ya. Baik, kalau kita perhatikan ini adalah grafik yang tadi. Yang pertama itu yang garis hijau ini adalah grafik X kuadrat. Kemudian yang warna biru ini adalah grafik negatif X kuadrat. Kemudian yang warna merah adalah grafik 2X kuadrat. Nah, grafik X kuadrat ini kalau diperhatikan, yang berarti grafik X kuadrat yang warna hijau berupa parabola yang terbuka ke atas ya. Atas berarti. Kemudian grafik negatif X kuadrat berarti yang warna biru ini merupakan parabola yang terbuka ke bawah ya. Kemudian yang ketiga yang warna merah grafik 2X kuadrat, yang warna merah yang di dalam ini berarti. Ini juga merupakan parabola yang terbuka ke atas. Nah, grafik X kuadrat dan grafik 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas, itu samanya. Dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat ini lebih, coba kita perhatikan, yang X kuadrat berarti yang warna biru, yang warna hijau, kemudian yang 2X kuadratnya yang warna merah. Nah, apa perbedaannya? Jika X kuadrat ini berarti dia lebih besar ya, karena nilai Y-nya semakin tinggi, berarti lebih lebar. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari menggambar grafik tadi dari nilai A? Kalau dilihat dari nilai A-nya, kesimpulannya adalah nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Tadi kan nampak yang A-nya positif berarti ya,
Kalau lebih besar dari 0 berarti positif. Maka parabola terbuka ke atas ya. Nah, jika A-nya kurang dari 0 artinya apa? A-nya itu negatif. Di sini maksudnya ya, ini Y sama dengan AX kuadrat tadi kan. Berarti kalau A-nya itu negatif, yang ini nilainya negatif, maka parabolanya itu terbuka ke bawah ya. Begitu. Berarti kalau ada grafik Y sama dengan negatif 4X kuadrat, ini arah parabolanya kemana? Terbuka ke bawah. Dan begitu seterusnya. Baik, sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Grafik Y sama dengan negatif 3X kuadrat. Berarti A-nya negatif kan? Nah, ini merupakan parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Ini merupakan parabola yang terbuka ke bawah juga. Berikutnya, grafik Y sama dengan 4X kuadrat. Ini merupakan parabola yang terbuka ke kemana? Karena ini A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0 tentunya kan? Berarti parabolanya terbuka ke atas. Ya. Kemudian grafik Y sama dengan setengah X kuadrat, 1/2 X kuadrat. Ini bernilai apa? Kan bernilai positif juga. Berarti A-nya lebih besar dari 0, sehingga parabolanya juga merupakan parabola yang terbuka ke atas. Baik, sampai di sini dulu bahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di menggambar grafik dengan diketahui B-nya.